Assalamualaikum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Akhirnya aku bisa meneruskan part ini untuk menyambung ceritaku kembali tentang perjalananku di Mesir. Gimana, kalian udah subscribe channel ini belum? Kalau belum, buruan, karena aku mau ceritain tentang area pemakaman ini yang juga merupakan tempat tinggal para penduduk Mesir. Tinggal sehari-hari di kompleks pemakaman yang dikelilingi batu nisan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, termasuk kalian ya. Nah, tapi di Mesir banyak orang yang tinggal di areal perkuburan. Sejauh ini tidak ada jumlah pasti warga yang tinggal di pemakaman di Mesir, hanya diperkirakan jumlah mereka mencapai 5 juta orang. Ini daerah kuburan yang terkenal dengan nama kota kematian atau kota mati. Nama ini diberikan kepada daerah ini karena ada banyak penduduk yang tinggal di sini. Ada orang yang mati yang dikuburkan di sini, dan ada banyak yang tinggal dan mereka membangun rumah-rumah mereka dalam kawasan ini. Juga ada yang mengubahkan desain makam dan sudah menjadi sebagai rumah mereka. Hal ini karena ada banyak orang Mesir yang kehilangan rumah mereka. Rumah sudah terkikis, termakan zaman dan sudah runtuh. Mereka tidak bisa membeli rumah yang baru. Oleh karena itu mereka pindah ke tempat pemakaman keluarga mereka, makam di bawah tanah. Tetapi ada 1 atau 2 kamar untuk istirahat. Mereka tinggal di kamar ini. Pertama kali saya datang di sini, saya ada pengalaman dengan orang yang hidup di sini. Tuh, ngeri-ngeri gimana gitu ya. Tapi ya mungkin karena mereka sudah terbiasa, jadi ya gak apa-apa. Masih di hari yang sama, yaitu hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, kami berkesempatan untuk menziarahi Syekh Ibnu Athaillah atau Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang merupakan tokoh tarekat Saziliyah, yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia dan di Indonesia. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Qarafah Al-Kubra, sekitar 4 km dari Masjid Al-Azhar. Jika kami berziarah ke makam beliau, kompleks pemakaman ini sedang diadakan renovasi, jadi agak sedikit ada bising lah di tempat pemakaman. Nah, kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari merupakan pengarang kitab Al-Hikam, yang merupakan karya utama dari beliau yang sangat populer di dunia Islam selama berabad-abad, bahkan sampai hari ini. Kitab ini juga menjadi bacaan utama di hampir seluruh pesantren di Nusantara. Semoga suatu saat kalian juga bisa menziarahi makam beliau. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa sekali. Ketika kami berada di Kairo, kami berkesempatan untuk berziarah ke makam salah satu zuriat Nabi Muhammad SAW yang dimakamkan di Mesir, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Husain syahid di Karbala, Irak pada 10 Muharram 61 Hijriah. Jasad mulia beliau dimakamkan di tempat beliau syahid, sedangkan tubuh bagian imamah beliau dibawa ke Askalan, Palestina, kemudian dipindahkan ke Istanbul, Turki, hingga kemudian dimakamkan di kota lama Kairo, Mesir. Kami menunggu cukup lama juga untuk bisa masuk karena gerbang masih ditutup. Kemudian ketika gerbang makam akhirnya dibuka dan orang-orang yang memang meniatkan ziarah mulai memasuki ruangan tempat jasad imamah Sayyidina Husain dimakamkan. Jemaah pria dan wanita dipisah melalui pintu masuk yang berbeda. Begitu pula di dalam ruangan makam yang dipisahkan pembatas antara pria dan wanita. Allah, inilah keadaan di makam imamah Sayyidina Husain dimakamkan. Perlu dicatat bahwa yang berziarah di makam ini bukan hanya kami jemaah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, namun ramai juga didatangi oleh jemaah Syiah yang menganggap Sayyidina Husain adalah salah satu imam Syiah.
Dalam ruangan yang tidak terlalu luas ini hanya ada satu makam, yaitu makam Sayyidina Husain. Pusaranya dikelilingi pagar yang terbuat dari tembaga dan aluminium dengan bentuk yang sangat indah. Kami sampaikan sekali lagi bahwa yang dimakamkan di dalam masjid ini adalah bagian kepala mulia Sayyidina Husain radhiyallahu an. Awalnya dimakamkan di Masjid Saleh Al-Talai di sisi bagian luar gerbang kota, yakni Bab Zuwaila. Kemudian pada tahun 1153 dipindahkan ke lokasi yang sekarang, dan setahun setelah itu dibangunlah sebuah masjid dan posisi makam berada di dalam area masjid. Kalau biasanya ada di benak kalian kalau dengar kata Mesir itu piramid, mumi, ya kan? Nah, kalau kalian coba jelajahi lagi, ternyata Mesir lebih dari itu. Jika kita jelajahi Kairo, salah satu kota besar di Mesir ini, terdapat banyak sekali destinasi menarik yang tersedia. Salah satunya yang sering dikunjungi oleh para turis adalah pasar untuk membeli oleh-oleh bagi sanak saudara di rumah. Tidak terkecuali kami juga berkesempatan untuk mengunjungi salah satu pasar eksotis yang ada di Kairo, Mesir, yaitu pasar Khan El Khalili. Ada apa aja sih di Khan El Khalili? Nah, kalau ke Kairo atau pergi umrah plus Kairo, jangan lupa ya mampir ke Khan El Khalili. Ini adalah pasar yang menjual berbagai kebutuhan oleh-oleh, mulai dari permadani, lampu khas Maroko, bantal rajutan, pernak-pernik aksesoris, dan masih banyak lagi. Kamu bakal bingung dengan banyaknya pilihan yang disediakan dan juga bagus-bagusnya barang yang ada di sini. Menelusuri pasar Khan El Khalili, kamu akan melihat banyak toko berjajar dari kiri dan kanan dan dengan posisi yang berhadap-hadapan. Pedagang mulai menyapa kami dengan "Yallah, yallah." Sebagian pedagang bahkan mengucapkan kata-kata dengan bahasa asing seperti welcome. Nah, kami juga terkaget-kaget karena ada beberapa pedagang yang ternyata bisa berbahasa Indonesia dasar, seperti ada yang bisa mengucapkan kata terima kasih. Nah, kayak gitu deh. Nah, umumnya toko di sini menjual barang-barang yang sama, tetapi percaya deh, ketika melihat barang dagangannya tidak akan pernah merasa bosan. Karena selain menjual pernak-pernik cindera mata, di pasar ini juga menjual bantal tenun, aneka pakaian untuk penari perut beserta aksesorisnya. Warna dan modelnya pun beragam. Tadi di situ 160. Pasar Khan El Khalili bentuknya berkelok-kelok. Nah, untung kami dibantu oleh guide untuk menelusuri sampai ke dalam untuk mencari cindera mata yang menarik dan dengan harga yang miring. Larang bener. Oh ya, video ini diambil dari dalam bis. Jadi bisnya lewat di tengah-tengah pasar gitu. Padahal jalanannya sempit loh. Tapi Masya Allah luar biasa supir bisnya bisa mengatasi jalan yang sempit itu. Kita tari perut. Kalau kalian tidak jadi beli, ternyata pedagang di pasar ini masih tetap ramah dan gak akan kesel sama kalian. Kalian juga bisa tawar harga yang diinginkan jadi serendah mungkin. Mafi fulus. Suruhnya turun belanja, apa hanya lihat-lihat aja. Padahal sudah habis sudah duitnya. Untuk di sini jatahnya sudah habis. Aku sih rencananya gak pengen banyak belanja oleh-oleh ya. Tapi ternyata ketika sudah masuk ke toko, aduh kayak orang kalap gitu, pengen borong semuanya. Ya akhirnya kebeli juga deh, segala tas, gantungan kunci.
Ya, tapi nggak apa-apa lah, buat oleh-oleh, buat nyenengin orang juga kan. Pahala juga bagi kita. Amin. Akhirnya perjalanan hari itu kami tutup dengan menuju hotel. Setelah seharian penuh keliling-keliling berziarah dan juga menziarahi pasar Khan El Khalili, saatnya kami untuk beristirahat di hotel. Dan ini perjalanan kami menuju hotel. Oh ya, tapi sebelumnya kami mampir dulu di salah satu restoran. Tapi aku nggak sempat foto-foto dan video restorannya, padahal bagus banget. Tapi aku sempat foto makanannya. Hotel tempat kami menginap cukup simple. Bangunannya bergaya apartemen yang megah dan mengelilingi kolam renang outdoor. Nanti aku akan review gimana hotelnya. Tapi di next part ya. Sekarang ceritanya mau istirahat dulu. Bye bye. Wassalamualaikum.